siang Mas dan Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renhat Zaropren Tambunan, biasa dipanggil Ray, dengan NRP belakang 130. Saya dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Halo teman-teman semuanya, nama saya Nuraini Ramadhani Azhara dari Departemen Teknik Mesin Industri dengan NRP belakang 046. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya Mbak, menurut Mbak itu apa sih arti etika dan etiket itu? Kalau menurut dari referensi yang saya baca dan menurut aku, menurut referensi yang saya baca dulu ya, etika itu dari kata bahasa Yunani dari ethos dan etikos. Ethos sendiri itu adalah perlakuan, dan etikos sendiri itu adalah suatu adab atau sikap. Jadi lebih tepatnya kalau diterjemahin secara singkat, etika itu gimana cara mengenalkan kamu untuk baik dan buruk, benar atau salah di lingkungan masyarakat. Tapi kalau etiket itu tata krama, cara sopan santun kamu di kalangan masyarakat. For example, kalau misalnya etika di kampus ini, kita punya aturan yang dimana kalau kamu mau ke kampus, kamu harus berpakaian standcool atau berpakaian rapi, ya kan? Itu suatu etika atau norma yang ada di sini. Nah, sebagai kamu mahasiswa yang beretiket baik, kamu seharusnya memakai pakaian standcool dan berpakaian rapi saat ada di lingkungan kampus, kayak gitu. Baik, lanjut Mbak, untuk mengenai etika dan etiket itu, di mana kita harus menerapkan etika dan etiket? Menurut aku ya, di mana itu harusnya gampang sih, itu di mana aja dan kapan aja. Kenapa? Karena etika dan etiket ini kalau kamu nggak terapin di mana aja, kamu bakal jadi public enemy. Menurut kamu gimana? Ya, benar sih. Nah, kalau misalnya contoh aja ya, contoh sesimpel ini menurut aku, contoh sesimpel mungkin kamu makan di warung. Kamu merokok nggak? Enggak. Oke. Kalau misalnya contoh makan di warung, aku lagi makan nih. Nah, kamu udah selesai makan, kamu duduk sebelah aku gini. Kamu merokok, tapi aku masih makan. Itu menurutmu hal yang baik atau buruk? Buruk kan? Harusnya kalau kamu mau selesai makan dan kamu merokok, kamu harus menjauh dari orang-orang yang di sekitarmu yang lagi makan. Betul? Ya, itu contoh etiket. Ya, itu etiket itu mungkin aku bisa namain etiket itu mungkin tidak tertulis, tapi itu sangat perlu diterapkan, gitu ya. Kalau etika norma itu memang tertulis, misalnya di ITS dilarang merokok, ya kan, itu norma etika, gitu. Tapi etiket itu memang tidak tertulis, tapi itu harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya balik study case yang di warung tadi, kalau misalnya merokok dan aku lagi makan, pasti aku kayak, apa sih mas, ini orang aku lagi makan, jadi aku kayak nggak suka gitu sama aku kamu jadi public enemy di situ, ya kan, kamu tidak menghargai orang lain, gitu kan, ya kayak gitu. Oke. Lanjut, kapan etika dan etiket ini harus dilakukan? Balik lagi, itu kapan aja, karena ya itu tadi, etika dan etiket ini juga mengajarkan kita tanggung jawab sama diri kita sendiri dan apa ya, kita peduli sama orang lain. Menurut kamu gimana? Harus kapan aja diterapkan etika dan etiket? Menurut saya sih diterapkannya ya di setiap kali kita berada di sebuah lingkungan atau masyarakat. Betul, bahkan di rumah pun kita punya etika dan etiket, ya kan, walaupun itu bagian dasar dari etika dan etiket, tapi tetap ada. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang harus melakukan etika dan etiket, dan kepada siapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Tadi kepada siapa aja ya? Iya, kepada siapa kita harus menerapkan etika? Kepada siapa aja ya, semua orang itu jelas. Kepada siapa aja itu jelas. Bahkan kalau misalnya study case lagi, kita di kampus, kalau misalnya etika untuk berbicara kepada dosen itu kan harus menggunakan bahasa yang sopan kan, betul? Nah, kalau misalnya di rumah ke orang tua deh, kita nggak boleh meninggikan suara kita waktu kita ngobrol ke orang tua kan. Kita harus menghormati mereka juga, ngomong tuh juga nggak boleh kasar, ya kan, walaupun di kampus juga kita nggak boleh ngomong kasar harusnya, kayak gitu. Kalau pertanyaan ke siapa aja ya,
ke semua orang harusnya, walaupun itu di tempat umum kita nggak kenal ya, kita nggak kenal satu sama lain. Tapi misalnya di transportasi umum nih, contoh kita ya kayak tadi, kayak transportasi umum kayak misalnya misal di suatu transportasi umum tuh rokok lagi ya, sorry karena ini paling umum. Misalnya di transportasi umum itu banyak orang yang tidak bisa kena asap rokok, tapi kamu merokok di situ, itu kan contoh bukan etiket yang baik ya kan. Kamu tidak menghargai orang lain dan kamu tidak bertanggung jawab atas diri sendiri. Menurutmu gimana? Setuju. Setuju, oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Mengapa? Ya, apa? Kalau mengapanya itu aslinya etika itu kan gimana ya? Kata jamaknya dia tuh sebuah akhlak atau perilaku dan norma dan tata krama dan sebagainya. Kata tunggalnya dia tuh kayak adat istiadat. Jadi kayak gini, etika itu seperti yang diajarkan orang tuamu dulu waktu kamu masih kecil, baik dan benar, salah maupun baik buruk dan salah atau benar gitu. Waktu kamu kecil dulu kamu sudah secara tidak sadar kamu sudah diajari itu oleh orang tuamu. Jadi pertanyaannya apa? Sorry. Mengapa kita harus menerapkan etika dan etiket? Ya, mengapa? Ya karena itu tadi yang aku jelasin di awal, kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu mau diterima di kalangan masyarakat, ya kamu harus menerapkan hal itu juga kan. Ya nggak, menurutmu gimana? Kalau misalnya kamu tidak menerapkan etika dan etiket itu di suatu kalangan masyarakat, itu pasti bisa jadi ngerugiin kamu sendiri. For example, kamu seorang mahasiswa itu tidak boleh, ada kan yang kita gerigi etika dalam bermedia sosial, itu kita kasih kan untuk kita gerigi. Nah, seorang mahasiswa itu tidak boleh menyebarkan sebuah hoax, ya kan? Itu kenapa? Kalau misalnya kita tidak menerapkan itu bakal balik bumerang ke kita sendiri. Contoh, kamu menyebarkan sebuah hoax, berita hoax. Nanti kalau misalnya para orang lain yang melihat konten kamu atau berita yang kamu sebarkan itu adalah hoax, kamu pasti bakal diserang oleh mereka kan. Nama kamu jadi jelek, ya kan. Kalau misalnya ketahuan sama kampus, mungkin kamu dapat sanksi dari kampus, ya kan. Itu bakal ngerugiin kamu sendiri. Dan mengapa etika dan etiket itu harus diterapkan biar kita nggak rugi sendiri kayak gitu. Setuju nggak? Setuju Tolong. banget. Kalau misalnya kamu ada pendapat lain apa nih, coba? Ya sebenarnya sama-sama aja sebenarnya. Ya mau penting karena kan suatu tempat kan juga ada aturan juga ya maksudnya. Jadi kalau misalnya kita melanggar sudah pasti ya mungkin dijauhi ya. Betul kayak gitu. Dan kita kan juga jadi manusia kan makhluk sosial ya. Kita tuh saling membutuhkan satu sama lain. Jadi ya harus mau nggak mau etika dan etiket itu harus diterapkan. Lanjut ke soal paling terakhir Mbak, bagaimana cara mengimplementasikan etika dan etiket? Bagaimana cara? Oke. Dari yang aku bilang tadi, secara nggak sadar dari kecil tuh kamu udah diajarin etika dan etiket secara dasar, ya nggak? Dan kalau misalnya secara nggak sadar kamu juga ngelakuin hal itu gitu loh. Kayak misalnya dulu waktu kita TK, kita juga pakai seragam kan, tapi kita nggak pernah mempertanyakan kenapa sih kok kita pakai seragam, ya kan? Itu sebuah etika kan di situ, karena kalau misalnya kita sekolah kita harus pakaian rapi, harus seragam, ya kan? Nah, kalau misalnya etiket yang etiket yang diajarin orang tua kita, mungkin dulu kalau misalnya sama orang tua mau ke rumah nenek nanti salim dulu ya, kayak gini-gini, ya kan? Nah, itu secara nggak sadar orang tua kita itu sudah mengajarkan kita dari kecil mengenai etika dan etiket, tapi kita nggak sadar aja, dan kita secara nggak langsung sudah melakukan hal itu. Tapi bertambahnya usia, berkembangnya kita ke depan, kayak misalnya kita udah masuk jenjang SMA, kuliah dan pekerjaan dan lain sebagainya,
secara nggak sadar etika dan etiket itu menyebar luas, kayak lebih luas lagi jangkauannya. Ya nggak? Menurut kamu setuju nggak? Setuju. Mungkin kalau misalnya dari TK lagi, kita mungkin adik nggak boleh kalau sama temannya nggak boleh musuhan ya dan sebagainya, mungkin sebatas hal itu. Tapi kalau kita udah masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, etika dan etiket kita itu lebih meluas. Kayak misalnya di kampus dilarang merokok di sekitar kampus, dilarang membawa narkotika, memakai narkotika dan lain sebagainya, minuman keras. Kan yang dulu yang kecil kita tuh nggak tahu ada etika dan etiket seperti itu kan, karena kita berkembangnya kita, jadi etika dan etiket itu lebih luas lagi kayak gitu. Dan secara tidak sadar kita secara tidak sadar kita mengimplementasikannya ke jenjang, kayak kita secara nggak sadar sudah mengimplementasinya ke jenjang tersebut kayak gitu. Menurut kamu setuju nggak? Kayak misalnya kamu masuk nih dari SMA ke kuliah, pasti kan ada tuh etika mahasiswa di kampus ini kan, tidak merokok di lingkungan kampus, tidak membawa minuman keras atau bersenjata tajam dan lain sebagainya. Otomatis kamu kayak, oh ini sebuah norma di sini dan aku harus mematuhinya, benar? Jadi secara tidak langsung kamu punya inisiatif untuk menjalankan etika tersebut kayak gitu. Jadi basically kalau etika itu norma yang mengajarkan kita baik dan buruk, tetapi kalau etiket itu cara bersikap sopan kayak gitu. Secara gampangnya ya. Ini menurut yang aku baca dan menurutku juga kayak gitu. Itu menurut aku, tapi tolong kalau misalnya ada salah tolong dikoreksi. Apa ada pertanyaan lain? Udah cukup sih. Oh cukup, oke. Oke. Jadi sekian dari kami mengenai etika dan etiket. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menyimpulkan dari mengenai etika dan etiket. Jadi etika dan etiket ini memiliki dua arti yang berbeda, dimana kalau etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ethos dan etikos, dimana kalau ethos itu sendiri memiliki arti perlakuan, dan kalau etikos itu memiliki arti yaitu adab. Jadi bisa disimpulkan bahwa etika itu adalah cara mengenalkan sikap baik dan buruk, baik atau salah di lingkungan masyarakat. Kalau etiket itu adalah sikap atau cara sopan santun di kalangan masyarakat. Contohnya, kalau etika di kampus itu memiliki aturan di mana kita harus memakai stanskul atau berpakaian rapi, dan itu merupakan suatu etika atau norma. Dan kita sebagai mahasiswa yang beretiket baik itu harus menggunakan pakaian stanskul atau pakaian rapi saat berada di lingkungan kampus. Dan siapa sih yang harus menerapkan etiket ini? Itu semua orang, baik dari anak-anak dan juga hingga dewasa. Lalu etiket ini juga diterapkan ke diri kita sendiri, lalu juga ke orang lain, dan juga hingga ke lingkungan masyarakat secara umum. Dan kapan sih etiket ini harus dilakukan? Karena etiket ini penting dan juga etiket itu juga penting. Jadi kita harus melakukannya setiap saat, terlebih ketika kita melakukannya kepada orang lain ataupun di suatu lingkungan masyarakat. Sekian dari kesimpulan dan penjelasan saya mengenai etika dan etiket. Sekian dan terima kasih.